Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Persepsi adalah sesuatu yang dimiliki oleh setiap orang. Saudara, persepsi adalah interpretasi kita terhadap sesuatu. Oleh karena itu saudara, betapa penting cara pikir dan hati nurani kita dibersihkan oleh firman dan Roh Kudus. Sehingga kita memiliki kemampuan mempersepsikan sesuatu dengan benar. Persepsi yang salah membuat kita berjalan dan mengambil keputusan yang salah. Biarlah kita mohon Tuhan menolong kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, berapa banyak orang-orang Kristen masih menganut pandangan bahwa jikalau hal itu adalah kehendak Tuhan, pastilah akan lancar dan menyenangkan. Saudara, pandangan seperti ini bukan saja dapat mengecewakan, tetapi juga dapat menjadi jerat. Karena kita salah mempersepsikan kehendak Tuhan itu sendiri. Karena di situ, saudara, kita sebetulnya sedang melakukan apa yang kita inginkan sendiri. Bahkan lebih buruk lagi, kita masuk ke dalam jerat si jahat. Saudara, tidak mudah untuk menjadi pengikut Kristus. Itulah yang Tuhan Yesus katakan kepada kita. Kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan ikut Dia. Saudara, oleh karena itu, di dalam kita mengikut Tuhan Yesus, kita perlu fokus kepada Dia dan mengutamakan Dia, bukan yang lain. Saudara, mari kita membaca 2 Samuel pasal yang kedua, ayat 8 sampai 32. Abner bin Ner, panglima Saul, telah mengambil Isboset, anak Saul, dan membawanya ke Mahanaim, serta menjadikannya raja atas Gilead, atas orang Asyuri, atas Yisrael, atas Efraim, dan atas Benyamin, bahkan atas seluruh Israel. Isboset bin Saul berumur 40 tahun pada waktu ia menjadi raja atas Israel, dan ia memerintah 2 tahun lamanya. Hanyalah kaum Yehuda yang mengikuti Daud. Dan lamanya Daud memerintah di Hebron atas kaum Yehuda adalah 7 tahun dan 6 bulan. Lalu Abner bin Ner dengan anak buah Isboset bin Saul bergerak maju dari Mahanaim ke Gibeon. Juga Yoab, anak Seruya, dan anak buah Daud bergerak maju. Mereka saling bertemu di telaga Gibeon, lalu tinggal di sana, pihak yang satu di tepi telaga sebelah sini, dan pihak yang lain di tepi telaga sebelah sana. Berkatalah Abner kepada Yoab, biarlah orang-orang muda tampil dan mengadakan pertandingan ke depan kita. Jawab Yoab, baik. Lalu tampillah mereka dan berjalan lewat dengan dihitung 12 orang dari suku Benyamin, dari Isboset, anak Saul, dan 12 orang dari anak buah Daud. Kemudian mereka masing-masing menangkap kepala lawannya dan menikamnya dengan pedang ke lambung lawannya, sehingga rebahlah mereka bersama-sama. Sebab itu tempat itu disebut orang Helkat Hatzurim, letaknya dekat Gibeon. Pada hari itu pertempuran sangat hebat, dan Abner serta orang-orang Israel terpukul kalah oleh anak buah Daud. Ketiga anak laki-laki Seruya, yakni Yoab, Abisai, dan Asael, ada di sana. Asael cepat larinya seperti kijang di padang. Asael mengejar Abner dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dalam membuntutinya. Lalu Abner berpaling ke belakang dan bertanya, "Engkaukah itu Asael?" Jawabnya, "Ya, aku." Kemudian berkatalah Abner kepadanya, "Menyimpanglah ke kiri atau ke kanan. Tangkaplah salah seorang dari orang-orang muda itu dan ambillah senjatanya." Tetapi Asael tidak mau berhenti membuntuti Abner. Berkatalah sekali lagi Abner kepada Asael, "Berhentilah membuntuti aku. Apa kau harus memukul engkau sampai jatuh? Bagaimana aku dapat memandang muka Yoab, abangmu itu?" Tetapi Asael menolak berhenti. Lalu Abner menusuk ke belakang ke perut Asael dengan tombaknya, sehingga tombak itu menembus ke belakangnya, dan rebahlah ia di sana dan mati di tempat itu juga. Semua orang yang datang ke tempat Asael rebah dan mati itu berhentilah di sana. Tetapi Yoab dan Abisai mengejar Abner. Ketika matahari masuk dan mereka sampai ke dekat bukit Ama yang ada di sebelah timur Giah, ke arah padang gurun Gibeon, berhimpunlah Bani Benyamin di belakang Abner menjadi satu gabungan dan bersiap-siap di puncak sebuah bukit. Berserulah Abner kepada Yoab, "Haruskah pedang makan terus-menerus? Tidak tahukah engkau bahwa kepahitan datang pada akhirnya? Berapa lama lagi engkau tidak mau mengatakan kepada rakyat itu supaya mereka berhenti memburu saudara-saudaranya?" Jawab Yoab, "Demi Allah yang hidup, sekiranya engkau berbicara tadi, maka tentulah sudah dari tadi pagi rakyat menarik diri dari membunuh saudara-saudaranya." Lalu Yoab meniup sangkakala
dan seluruh rakyat berhenti. Mereka tidak lagi mengejar orang Israel dan tidak berperang lagi. Semalam-malaman Abner dan orang-orang yang berjalan melalui Araba Yordan, menyeberangi sungai Yordan, berjalan terus hampir sepanjang siang, lalu sampai di Mahanaim. Ketika Yoab berhenti memburu Abner dan menghimpunkan seluruh rakyat, ternyata 19 orang dari anak buah Daud hilang, termasuk Asael. Tetapi anak buah Daud menewaskan dari suku Benyamin dari orang-orang Abner 360 orang. Mereka mengangkat mayat Asael dan menguburkannya di dalam kubur ayahnya yang di Betlehem. Kemudian berjalanlah Yoab dan orang-orangnya semalam-malaman itu dan sampai ke Hebron ketika hari sudah terang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud sudah sekian lama diurapi menjadi raja oleh Samuel. Dan sekarang ia diurapi menjadi raja oleh orang-orang Yehuda. Namun Daud tetap menghadapi tantangan demi tantangan. Sekarang Abner, panglima daripada Raja Saul, mengangkat Isboset, anak Saul, menjadi raja atas Israel. Saudara, betapa jalan berliku bagi Daud untuk menjadi raja atas Israel. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, hidup di dalam kehendak Tuhan tidaklah selalu lancar dan mudah. Selalu ada tantangan-tantangan yang mungkin saja kita hadapi. Saudara, firman Tuhan berkata, Abner bin Ner, panglima Saul, telah mengambil Isboset, anak Saul, dan membawanya ke Mahanaim, serta menjadikannya raja atas Gilead, atas orang Asyuri, atas Yisrael, atas Efraim, atas Benyamin, bahkan atas seluruh Israel. Isboset bin Saul berumur 40 tahun pada waktu ia menjadi raja atas Israel. Dan ia memerintah 2 tahun lamanya. Hanyalah kaum Yehuda yang mengikuti Daud. Saudara, bukankah Daud diurapi oleh Saul menjadi raja atas bangsa Israel? Dan itu telah terjadi sekian tahun lamanya. Tetapi saudara, sampai hari ini dari kita baca firman Tuhan, Daud dia hanya menjadi raja atas Yehuda. Saudara, kita tahu Israel jauh lebih besar daripada Yehuda. Tetapi saudara, Isboset, dia anak daripada Saul. Justru dia menjadi raja atas Israel, menguasai wilayah lebih luas. Itu karena Abner. Dan saudara, antara Israel dan Yehuda, mereka menjadi bermusuhan. Saudara, inilah yang dihadapi oleh Daud. Sekian tahun lamanya Daud sudah diurapi oleh Tuhan melalui Samuel menjadi raja. Itulah kehendak Tuhan. Tetapi saudara perhatikan, betapa tidak mudah kehidupan Daud. Meskipun dia sudah diurapi, dia dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Setelah Saul meninggal, Daud kembali ke Yehuda. Daud diurapi menjadi raja di Yehuda. Tetapi saudara, di Israel, Isboset menjadi raja atas Israel karena pertolongan Abner bin Ner. Bahkan Isboset memusuhi Daud. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari peristiwa ini kita belajar bahwa kehidupan berjalan di dalam kehendak Tuhan tidak selalu lancar dan cepat. Seringkali juga menghadapi liku-liku kehidupan yang tidak mudah. Tetapi kita sedang berjalan di dalam kehendak Tuhan. Saudara, oleh karena itu, ketika engkau mengalami peristiwa-peristiwa yang sulit karena engkau hidup dalam kehendak Tuhan, saudara, engkau tahu bahwa memang di dalam kita mengikut Tuhan tidak mudah. Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kepada kita bahwa hidup sebagai orang Kristen, hidup dalam kehendak Tuhan, itu mudah. Saudara, Tuhan Yesus sendiri, dia adalah contoh yang paling utama di dalam melakukan kehendak Tuhan. Saudara, bagaimanakah kehidupan Tuhan Yesus? Mudah atau tidak? Tidak mudah, saudara. Bahkan dia mati di atas kayu salib. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita sebagai orang percaya mempersenjatai diri dengan kesadaran bahwa mengikut Tuhan di tengah-tengah dunia ini tidak mudah. Ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan, bahkan banyak yang menentang. Tetapi saudara, mari kita fokus kepada Tuhan Yesus. Mari mata kita terarah kepada Dia yang memimpin dalam iman dan membuat iman kita masuk ke dalam kesempurnaan
yaitu mencapai maksud dan tujuan serta rencana Tuhan. Yang kedua, saudara lakukanlah yang baik di dalam setiap situasi dan kondisi. Maka kita tidak pernah terbawa oleh hawa nafsu yang menjerat diri kita. Saudara, firman Tuhan berkata begini, berserulah Abner kepada Yoab, haruskah pedang makan terus menerus? Tidak tahukah engkau bahwa kepahitan datang pada akhirnya? Berapa lama lagi engkau tidak mau mengatakan kepada rakyat itu, supaya mereka berhenti memburu saudara-saudaranya? Jawab Yoab, demi Allah yang hidup, sekiranya engkau berbicara tadi, maka tentulah sudah dari tadi pagi rakyat menarik diri dari memburu saudara-saudaranya. Lalu Yoab meniup sangkakala dan menyuruh seluruh rakyat berhenti. Mereka tidak lagi mengejar orang Israel dan tidak berperang lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak mudah bagi Yoab menghentikan peperangan, bukan? Karena sudah ada orang-orang Yoab yang terbunuh. Tetapi saudara-saudara, Yoab, dia menghentikan peperangan itu. Saudara, di sini kita belajar satu hal. Saudara, bagaimana kita sanggup tidak terjerat oleh hawa nafsu kita? Yaitu saudara, kita selalu melakukan yang baik di dalam segala situasi dan kondisi. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan seperti ini dalam Matius pasal 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri. Saudara, seringkali kita berpikir, jikalau saya tidak memikirkan diri saya sendiri, maka saya menjadi rugi. Saudara, ternyata tidak. Jikalau engkau hanya memikirkan dirimu sendiri, justru engkau akan terjerat dan engkau akan menyesal dalam hidupmu. Karena engkau mengambil keputusan yang salah dalam situasi tertentu. Tetapi justru ketika engkau lebih memikirkan orang lain daripada dirimu sendiri, engkau tidak dijerat oleh hawa nafsumu. Engkau akan melakukan yang baik sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, firman Tuhan juga berkata di dalam Roma 12 ayat 18, dikatakan demikian. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara, firman Tuhan berkata, kalau hal itu bergantung kepadamu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak mudah, bukan? Ketika engkau sedang emosi, ketika engkau merasa dirugikan, saudara, bagaimana engkau mengambil keputusan ketika semua itu tergantung kepadamu? Apakah engkau mau berdamai dengan semua orang? Saudara yang kasih dalam Tuhan, lakukanlah yang baik di dalam segala situasi dan kondisi kepada orang lain. Dan saudara, kita akan tidak terjerat oleh hawa nafsu kita. Dan kita hidup memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah meteraikan firman dalam hati kami, sehingga kami boleh menjadi orang yang bijaksana dalam hidup kami. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh memuliakan Engkau di dalam segala perkara yang kami hidupi. Sehingga dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.